Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat video review mengenai paper yang berjudul Transformer untuk memenuhi tugas besar kecerdasan buatan. Di kelompok 6 ini terdapat 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Danung Putra Wiyadi, lalu ada Ardila Sindiarti, dan juga ada Christian Halomuan Siregar. Lalu, apa saja yang akan kita bahas di video review ini? Yang pertama, latar belakang, lalu ada perkenalan model, lalu ada model arsitektur, lalu juga ada alasan pentingnya model, lalu ada pelatihan, lalu juga ada hasil, kemudian ada penjelasan Google Colab, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Model transduksi urutan dominan didasarkan pada jaringan saraf kompleks berulang atau konvolasi yang mencakup encoder dan juga decoder. Model berkinerja terbaik juga menghubungkan encoder dan juga decoder melalui mekanisme perhatian. Transformer dapat menggeneralisasi dengan baik ke tugas lain dengan menerapkannya ke penguraian konstituen bahasa Inggris baik dengan data pelatihan yang besar dan terbatas. Selanjutnya ada pengenalan model. Model arsitektur transformer sepenuhnya dibangun di atas self-attention mechanism tanpa mengandalkan recurrent network atau GRU dan juga LSTM. Transformer adalah arsitektur untuk mengubah satu urutan ke urutan lain dengan bantuan encoder dan juga decoder. Komponen utama dari transformer adalah unit dari multi-head self-attention mechanism. Transformer memiliki representasi encoder dari input sebagai pasangan key value atau Q dan V n dimensi. Dalam konteks NMT, keduanya adalah encoder hidden states. Dalam decoder, output sebelumnya dikompresi ke dalam sebuah query atau Q dari n dimensi, dan output teksnya dihasilkan oleh pemetaan query dan key dan values ini. Transformer mengadopsi scaled dot product attention. Outputnya adalah jumlah nilai yang dibobotkan, di mana bobot yang ditetapkan untuk setiap nilai ditentukan oleh dot product dari query dan semua case. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model arsitektur. Model arsitektur pada transformer terbagi menjadi 2. Yang pertama encoder, dan yang kedua ada decoder stage. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai encoder. Encoder memproses urutan input dan memandatkan informasi ke dalam vektor konteks atau sentence embedding dengan panjang urutan yang ketat. Encoder tersusun dari n sama dengan 6 tumpukan lapisan yang sama. Setiap lapisan memiliki 2 sublapisan. Lapisan yang pertama adalah multi-head self-attention mechanism, dan lapisan yang kedua adalah possession wisely connected feed forward network menggunakan koneksi sisa antara sublapisan, diikuti dengan normalisasi lapisan. Lalu yang kedua ada decoder. Decoder diinisialisasi dengan vektor untuk memancarkan output yang diubah. Pekerjaan awal hanya menggunakan bagian akhir dari jaringan encoder sebagai bagian awal decoder. Decoder juga tersusun dari n sama dengan 6 tumpukan lapisan yang sama. Sebagai tambahan kedua sublapisan dalam setiap lapisan encoder, decoder memasukkan sublapisan ketiga yang menjalankan multi-head attention di atas output tumpukan encoder. Sama halnya dengan encoder menggunakan koneksi sisa antara sublapisan, diikuti dengan lapisan normalisasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai attention. Fungsi attention bisa digambarkan sebagai pemetaan query dan sekumpulan pasangan key value ke output, di mana query, kunci, nilai, dan output adalah semua vektor.
dihitung sebagai bobot penjumlahan dari nilainya, di mana bobot tersebut diberikan ke tiap nilai yang dihitung dengan fungsi kesesuaian dari query dengan kunci yang sama atau yang sesuai. Yang pertama, saya akan membahas lagi mengenai selected.product_attention. Input attention ini adalah query dan kunci dari dimensi DK dan nilai dari dimensi DV. Prakteknya, fungsi attention menghitungkan sekumpulan query secara bersamaan ke dalam matriks Q. Kunci dan nilainya juga dikemas bersama ke dalam matriks K dan juga V. Fungsi attention yang paling umum digunakan adalah adaptive attention dan dot product attention. Dot product attention identik dengan algoritma ini, kecuali pada bagian vektor perskalaan. Adaptive attention menghitung fungsi persamaan menggunakan feed forward network dengan satu lapisan tersembunyi. Lalu, sobat, selanjutnya saya akan membahas mengenai multi-head attention. Multi-head attention memungkinkan model untuk bersamaan memperhatikan informasi dari subruang representasi yang berbeda di posisi yang berbeda. Multi-head itu bisa direpresentasikan sebagai multi-head dalam kurung Q, K, dan V sama dengan concat dalam kurung head 1 seterusnya sampai dengan head H dikali W pangkat 0. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan H sama dengan 4, 6, dan juga 8 paralel lapisan attention atau heads. Untuk setiap lapisan, peneliti menggunakan DK sama dengan DV sama dengan D model per H sama dengan 64, jumlahnya sebanyak 64 karena untuk mengurangi dimensi setiap head. Total komputasi yang dikeluarkan sama dengan single head attention dengan full dimensionality, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ardila Senjarti dengan NIM 11021940884 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan attention pada model, position wise feed forward networks, kemudian ada embedding dan softmax, kemudian ada positional encoding, kemudian ada training, dan yang terakhir adalah machine translation. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai penerapan attention pada model, di mana transformer sendiri menggunakan multi-head attention dalam 3 cara yang berbeda, yaitu yang pertama dalam lapisan encoder-decoder attention, di mana query sendiri berasal dari lapisan decoder sebelumnya dan kunci memori serta nilai berasal dari output encoder. Nah, hal ini meniru ciri khas encoder-decoder attention mechanism dalam model sequence to sequence. Yang kedua, yaitu dalam encoder terdapat lapisan self-attention, di mana di dalam lapisan self-attention sendiri, semua kunci, nilai, dan query berasal dari tempat yang sama. Dan dalam hal ini, output berasal dari lapisan sebelumnya dalam encoder. Yang ketiga, yaitu lapisan self-attention dalam encoder memungkinkan setiap posisi dalam decoder menempati semua posisi di dalam decoder itu sendiri, di mana dalam scale.product attention, semua nilai dalam input softmax yang sesuai akan ditutup. Yang selanjutnya ada position wise feed forward networks, di mana tambahan ke sub lapisan attention, setiap lapisan dalam encoder dan decoder memiliki fully connected feed forward networks yang diterapkan ke setiap posisi secara terpisah dan identik. Ini memiliki 2 transformasi linear dengan aktivasi RU diantaranya, di mana rumusnya yaitu FFNX sama dengan max dalam kurung 0, XW1 ditambah dengan B1 dikalikan dengan W2 ditambah dengan B2. Baik, yang selanjutnya ada embedding dan juga softmax.
Sama dengan model transduksi urutan lainnya, yaitu menggunakan embeddings yang dipelajari untuk mengonversi token input dan juga token output ke vektor dimensi D-model. Selain itu juga menggunakan transformasi linier dan fungsi softmax untuk mengonversi output decoder ke probabilitas token selanjutnya yang diprediksi. Dalam model ini, membagikan bobot matriks yang sama di antara dua lapisan embedding dan transformasi linier pre-softmax. Kemudian ada positional encoding, di mana karena model tidak memiliki recurrence dan juga convolution, agar model dapat menggunakan urutan, maka perlu memasukkan beberapa informasi mengenai posisi relatif dan juga absolut dari token dalam urutan. Di akhir, maka ditambahkan positional encoding ke input embedding di bagian bawah tumpukan encoder dan juga decodernya. Positional encoding memiliki dimensi yang sama seperti embedding, sehingga keduanya dapat dijumlahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada training. Yang pertama ada data training, di mana dataset yang digunakan untuk training yaitu 10.000 gambar dengan tiap gambar memiliki 5 kalimat referensi. Dataset ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dataset training dan dataset validation. Perbandingan pembagian untuk datasetnya 8:2, di mana 8.000 gambar dengan 40.000 kalimat referensi sebagai dataset training dan 2.000 gambar dengan 10.000 kalimat referensi sebagai dataset validation-nya. Yang kedua yaitu regularization, di mana residual dropout peneliti menerapkan dropout ke output setiap sublapisan sebelum dropout ditambahkan ke sublapisan input dan dinormalisasikan. Sebagai tambahan, peneliti menerapkan dropout ke penjumlahan embeddings dan positional encodings dalam tumpukan encoder dan decodernya. Untuk model awal, peneliti menggunakan nilai dropout yaitu 0,1. Yang ketiga yaitu optimizer, di mana peneliti ini menggunakan Adam Optimizer dengan beta 1 sama dengan 0,9, beta 2 sama dengan 0,98, dan epsilon sama dengan 10⁻⁹, di mana untuk learning rate sendiri diubah-ubah selama proses training berdasarkan rumus L rate sama dengan D model pangkat minus 0,5 dikali dengan min dalam kurung step underscore num pangkat minus 0,5, step underscore num dikalikan dengan warm up underscore steps pangkat minus 1,5. Ini sesuai dengan peningkatan learning rate secara linier untuk langkah training warm up step pertama dan penurunan learning rate setelah secara proporsional dengan akar kuadrat terbalik dari step num. Sedangkan penelitian ini menggunakan warm up step sebesar 4.000. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mesin translation, di mana skor BLEU atau Bilingual Evaluation Understudy adalah algoritma pencocokan string yang menyediakan matriks kualitas dasar untuk para peneliti dan juga pengembang mesin translation atau MT. BLEU merupakan matriks penilaian kualitas mesin translation yang paling banyak digunakan selama lebih dari 15 tahun terakhir. Meskipun sebagian besar orang memahami bahwa matriks BLEU memiliki banyak kekurangan, tetapi matriks ini masih terus menjadi matriks utama untuk mengukur output sistem mesin translation hingga hari ini di masa kejayaan neural mesin translation. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Rahman Siregar dengan kode NIM 110219258. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja Bilingual Evaluation Understudy. Untuk melakukan pengukuran
diperlukan hal-hal. Yang pertama itu, satu, untuk lebih terjemahan referensi. Ini harus menjadi data yang belum digunakan dalam membangun sistem atau data training, dan idealnya tidak diketahui oleh pengembang sistem machine translation. Yang kedua itu, yang B, umumnya direkomendasi bahwa 1000 kalimat atau lebih yang digunakan untuk mendapatkan pengukuran yang bermakna. Sampelnya yang terlalu kecil dapat mempengaruhi skor secara signifikan hanya dengan beberapa kalimat yang cocok atau tidak cocok. Yang ketiga itu, output terjemahan otomatis dari dataset sumber yang sama persis. Yang keempat, utilitas pengukuran yang melakukan perbandingan dan perhitungan skor. Untuk kesimpulannya itu, dalam pemaparan materi ini kami mempresentasikan transformer model transduksi urutan pertama yang sepenuhnya didasarkan pada perhatian menggantikan lapisan berulang yang paling umum digunakan dalam arsitektur encoder decoder dengan perhatian diri multi-head. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model transformers sebagai pemahaman bahasa, dan saya di sini mensimulasikannya itu memakai Google Colab, di mana di sini yang pertama saya menjelaskan tentang multi-head attention dan scale.product attention. Langkah pertama itu yang kita lakukan itu menginstal terlebih dahulu TensorFlow datasetnya, di mana kita harus menginstal dulu, lalu outputnya itu akan keluar seperti ini. Dan yang kedua itu kita mengimport library-nya, di mana di situ terdapat collection, logic, OS sampai TensorFlow STF, di mana saya akan menjelaskan tentang NumPy. NumPy ini digunakan sebagai pengoperasian matrix, dan Matplotlib ini sebagai plot dari sebuah grafik nanti yang kita buat. Lalu di sini kita mendownload terlebih dahulu datasetnya, dan dataset ini berisi sekitar 5000 contoh pelatihan dan 1100 contoh validasi serta 2000 contoh pengujiannya. Lalu di sini ada kodenya. Ini pada saat di run dia tidak mengeluarkan output. Lalu pada saat saya run yang bagian sini, dia akan mengeluarkan dua pasangan bahasa, di mana dua pasangan bahasa ini yaitu bahasa Portugis dan bahasa Inggris. Lalu di sini ada text tokenization dan detokenization. Nah, text detokenization ini salah satu implementasi populer yang ditunjukkan dalam tutorial Support Tokenizer yang membangun Support Tokenizer dan mengoptimalkan untuk kumpulan data dan mengekspornya dalam safe model. Nah, pada saat saya run kodenya, dia akan mendownload datanya dari web yang telah kita input di sini. Lalu di sini ada tokenizer. Nah, ini kodenya, dan tokenizer ini atau sama dengan tf.saveModel itu maksudnya berisi dua teks, satu untuk bahasa Inggris dan satu untuk bahasa Portugis, dan kodenya itu memiliki metode yang sama. Lalu di sini ada kode item for item indir. Nah, dia itu outputnya akan keluar dari tokenize sampai vocab. Dan metode tokenize ini mengonversi sekumpulan string menjadi kumpulan ID token yang diisi. Dan metode ini membagi tanda baca huruf kecil dan Unicode dan menormalkan input sebelum tokenizing. Maksudnya itu, pada saat kita run ini, yaitu outputnya itu akan mengeluarkan sebuah bahasa Inggris, lalu kita encode dia. Di sini ada bacaan encode. Pada saat kita run bagian encode ini, outputnya itu akan berisi sebuah ID token yang kita lihat seperti ini, seperti angka. Lalu di sini fungsi detokenize ini gunanya buat apa? Gunanya ini untuk mengonversi kembali yang ID tokennya itu supaya menjadi teks, supaya manusia paham apa yang dia baca. Lalu pada saat kita run, outputnya itu akan mengeluarkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang
multi-head, dan scale.product_attention. Seperti yang tertera di layar, scale.product_attention ini membutuhkan 3 input, di mana ada key, K, dan V. Dan formulanya itu untuk menghitung attention-nya ini, attention dalam kurung key, K, V sama dengan softmax kali key K pangkat T per akar DK kali V. Seperti yang kita lihat sebagai contoh pertimbangan bahwa Q dan K memiliki mean 0 dan varian 1. Perkalian matriks mereka memiliki mean 0 dan variannya itu DK. Jadi dalam Google Colab ini kita langsung mendefine saja hasil dari scale.productnya ini. Di sini ada Q, K, dan V. Nah, pada saat saya run, di situ terdapat yang dimaksud normalisasi softmax dilakukan pada K, dan nilainya itu menentukan jumlah kepentingan yang diberikan kepada Q, dan outputnya itu mewakili perkalian bobot perhatian atau attention dan vektor V. Nah, di sini kita define saja, langsung kita print out hasil dari Q, K, sama V-nya itu. Lalu di sini kita run saja bagian sini itu terdapat sebuah matriks, di mana matriks 4x3 dan 4x2. Lalu pada saat saya run bagian ini terdapat TF tensornya itu sebuah array 0.1.0.0 dan bentuknya itu 1,4. Dan outputnya itu 10.0 dan stepnya itu 1,2. Dari sini terlihat bahwa perubahannya itu dari 1,4 menjadi 1,2. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang multi-head attention, di mana multi-head attention ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu lapisan linear, scale.product_attention atau lapisan linear akhir. Dan setiap blok pada 3 inputan itu memiliki input K, key, dan V, sama seperti scale.production. Di sini terdapat kodenya, kita langsung mengklasifikasikannya saja. Lalu pada saat kita klasifikasikan, di sini terdapat create a multi-head attention. Maksudnya itu buat lapisan multi-head attention untuk dicoba. Dan setiap lokasi pada urutan Y, multi-head attention itu akan menjalankan 4 multi-head di semua lokasi lain dalam urutan dan mengembalikan sebuah vektor baru dengan panjang yang sama di setiap lokasi. Nah, di sini terdapat kodenya. Baru pada saat kita run, outputnya itu akan mengeluarkan tensor shape 1,60,512 dan tensor shape 1,8,60,60. Lalu di sini ada point-wise feed-forward network. Nah, di sini merupakan forward atau point-wise feed-forward itu terdiri dari 2 lapisan yang terhubung penuh dengan aktivitas ReLU diantaranya. Nah, di sini kita langsung define saja. Kita define point-wise-nya ini. Lalu kita kembalikan return tf.crash.sequential. Lalu pada saat saya run, dia tidak menghasilkan output. Dan ini kenapa tidak menghasilkan output? Karena kita di sini tugasnya itu untuk mendefine. Lalu yang kedua ini kita meng-run yang sampel, di mana sampel ini dia akan menghasilkan sebuah output. Outputnya itu sebuah tensor shape, di mana tensor shape-nya itu di mana tensor shape-nya itu 64,50,512. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.